Baik, Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi. Dan hari ini kita bersyukur dalam bulan ini kita belajar banyak itu dari kitab Efesus. Ya. Dan kitab Efesus ini saya berharap teman-teman di Komsel itu terus mengikuti itu semuanya dengan baik. Sebab untuk mengerti kitab Efesus ini kita harus mulai dari pasal 1 sampai ini pasal 6. Tanpa kita ngelihat ada kesinambungannya itu, kita hanya ngambil sepotong-sepotong, kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang tidak komplit atau tidak utuh. Ya. Dan di sini kalau kita mulai belajar bahwa dari kitab Efesus, pasal 1 sampai pasal 3, dia bicara mengenai doktrin, teaching. Ya. Dasar-dasarnya apa? Mulai dia katakan bahwa kamu sebetulnya dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan kamu ditentukan menjadi anaknya, ayat 1, ayat 2. Ya. Jadi ini pun jadi bagian kita. Kalau ada teman-teman sekarang di sini yang ambil keputusan untuk ikut dalam campaign komitmen, dia ini yang katakan ini kami sudah bertobat lahir baru, Tuhan sudah pilih kami. Ya, ini bagian Efesus pasal 1 ayat 2 itu bagian daripada teman-teman dan juga teman-teman yang ada di sini. Jadi kitab daripada Efesus ini dia betul-betul menceritakan bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang pilihan. Katakan amin kalau orang-orang pilihan. Nah, kitab ini diberikan kepada orang-orang pilihan. Jadi untuk mengerti selanjutnya, ya, itu pasal 1 sampai pasal 3. Di tengahnya dia katakan ini adalah kekayaan, ya. Itu ada spiritual blessing yang diberikan kepada kita. Wah, kita dapat luar biasa. Terus berikutnya dia kasih tahu, ya, sampai mulai pasal yang keempat, ya, itu dia bicara mulai ini aplikasinya. Nah, surat mengenai aplikasi ini kita harus mengerti bahwa semua aplikasi ini itu diberikan kepada orang pilihan. Semua ini diberikan kepada orang yang sudah percaya Kristus. Ya, nah kita masuk hari ini saya dapat bagian itu mengenai hubungan hamba dan Tuhan dalam bekerja. Ya, nah itu Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Langsung saya masuk ya, kita baca. Saya minta saya ayat 5 dan Bapak Ibu ayat yang ke-6. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami dapat melihat mutiara-mutiara yang ada ini Tuhan. Lembutkan hati kami sehingga kami dapat menangkap dengan baik. Berikan kami hati seorang murid yang siap dibentuk. Tuhan pimpin hamba-Mu yang boleh dapat memberitakan firman Tuhan, hamba yang hina, hamba yang berdosa ini Tuhan layakkan Tuhan. Sehingga hamba dapat mengungkapkan dengan baik, dengan kata-kata yang tepat. Pimpin hamba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Efesus 6 ayat 5-9, kita langsung masuk. Ini kira-kira kalau kita lihat latar belakangnya. Ya. Jadi kalau kita lihat Efesus ini banyak bicara itu mengenai Kristus itu sebagai kepala dan kita itu adalah tubuhnya. Jadi ini lebih banyak penekanannya itu kepada kita sebagai tubuhnya itu, ya, pada jemaat, pada gereja, ya, bagian-bagian ini, ya. Nah, tetapi khusus daripada ayat yang kita baca saat ini itu adalah latar belakangnya. Yang pertama, saat itu dikatakan Kekaisaran Roma itu ada 6 juta budak pada saat itu, ya. Dan total penduduk itu sekitar 10 jutaan. Jadi, wah ini belum di situ sudah dirubah saya pikir. Tolong klik berikutnya. Ya di situ ada 50-60%. Di situ kira-kira budak. Jadi bisa dibayangkan orang keluar daripada rumahnya, dia pasti ketemu apa? Budak, ya. Karena di situ itu 50-60% itu semuanya budak ya saat itu. Nah, di sini kalau kita lihat kondisi dari saat itu banyak daripada orang-orang yang ada di situ mungkin sebagai budak, dan Bapak Ibu di situ ada budak orang percaya, ada budak yang bukan orang percaya. Tetapi firman Tuhan ini diberikan oleh si Paulus ini kepada budak
yang percaya. Ya, ini yang harus kamu bersikap, begitu kira-kira. Tetapi ayat ini, begitu ini dikembangkan, ini ada orang berpikir ini seperti pro-slavery. Jadi sepertinya, wah kitab kamu itu sepertinya itu mendukung mengenai perbudakan. Oh bukan. Jadi kalau yang ada terjadi di situ, ini budak itu dianggap sebagai sesuatu kewajaran saat itu. Ya, bayangkan 60% itu budak. Ya, sehingga kalau itu mau dientaskan secepatnya itu susah. Jadi saya singkat saja, waktu itu ada terjadi, ya Martin Luther waktu itu bicara bahwa mengenai budak itu tidak ada dan kita itu adalah warga kerajaan Allah. Jadi tidak ada budak. Sementara slavery itu banyak perbudakan itu. Banyak satu kegiatan-kegiatan politik yang dia berusaha untuk mengatakan anti perbudakan. Sehingga mereka stop jadi budak. Apa yang terjadi? Ratusan ribuan orang mati pada saat itu. Bapak Ibu nangkap, dia salah menangkap kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan oleh Martin Luther. Ya, nah ini dia konteksnya saya katakan, saya nggak mau panjang di situ, di bawah perbudakan itu adalah bagian yang dianggap di situ sesuatu kewajaran. Sehingga bagaimana dengan posisi demikian itu, orang percaya sebagai budak, dia pun bisa menjadi excellent waktu dia melayani tuannya. Ya, saya kalau kadang-kadang kalau bicara Tuhan itu akan susah ya. Jadi kadang-kadang saya katakan Tuhan itu master ya, sehingga kita bisa cepat untuk apa ya. Jadi saya nggak slip tongue di situ ya. Nah, apa buktinya bahwa kekristenan itu menentang perbudakan? Kita banyak. Kita lihat ada seperti John Wesley, Charles Spurgeon, Samuel Hopkins dan lain-lain ya. Itu banyak tokoh-tokoh Kristen termasuk Martin Luther Jr. itu juga termasuk orang yang menentang perbudakan. Tapi ingat, waktu yang menentukan dia mengarahkan kemana. Ya, sehingga akhirnya perbudakan itu tidak ada. Nanti kita lihat juga bagaimana Tuhan melihat kita. Apakah kau budak atau kau master di situ, Tuhan tidak memandang muka. Nanti ada firman Tuhannya ya. Nah, baik di sini, jadi waktu Rasul Paulus membukakan kebenaran firman Tuhan ini, dia mau mengajarkan bagaimana orang Kristen, orang percaya, kalau kau seorang budak atau kau seorang master di situ, kau bagaimana berperilaku menurut terang Kristus. Ingat yang kemarin Pak Andi Sumarli itu udah bagikan ya, waktu dia katakan kita hidup sebagai anak-anak terang, orang percaya itu. Ya, nah kita sekarang masuk bagian pertama itu bagaimana dasar hubungan tuan dan hamba. Ya, Efesus 6 ayat 5 saya langsung baca. Hai hamba-hamba, ini kita, kalau kita sekarang aplikasi ke kita yang sekarang ini pegawai, ya. Nah, jadi kalau beda pegawai atau tidak itu kalau sekarang kalau di dunia kerja sekarang itu antara karyawan dengan director. Meskipun director pun itu pun pegawai, tetapi dalam hukum perburuhan dia itu sebetulnya bagian daripada representatif daripada owner. Jadi itu gambaran kalau sekarang ya. Taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti taat kepada Kristus. Jadi seperti taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela. Ini tujuannya nanti teman-teman ya. Bagaimana orang itu bisa rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nanti kita lihat jadi targetnya, peaknya itu, hasilnya itu seperti ayat 7. Orang itu rela. Nah, kondisi jemaat ya. Orang itu adalah yang dia tujukan di surat ini adalah orang percaya atau lahir baru. Jadi saya sungguh berulang-ulang kasih tahu, kalau teman-teman belum bertobat lahir baru terima Tuhan Yesus, belum merasa sebagai orang berdosa, dan saat ini butuh pengampunan Tuhan, dan saat ini mau mengundang Tuhan Yesus dalam hati, konteks lahir baru, nah teman-teman itu belum berbagian dalam firman Tuhan ini. Pak, gimana cara berbagian? Ikut SPK, ikut PP, nanti Bapak Ibu dikasih tahu hal itu. Baru teman-teman berbagian daripada Efesus ini. Ya. Kemudian, di sini kalau kita lihat, waktu kita masuk, gak salah Efesus 5:21 saya ingat itu yang bagikan itu Pak Darwin. Ya, itu bagian akhir itu ayat itu ya. Inilah sebetulnya mendasari bagaimana pasal 5 sampai ke pasal 6 ini ya, mendasari pasal 4 sampai pasal 6 itu menceritakan bagaimana hubungan itu, relation itu bagaimana bisa terjadi, semuanya itu bisa dengan baik. Jadi hubungan istri dengan suami, suami dengan istri, bapak dengan anak, orang tua dengan anak. Sekarang kita masuk kepada hamba dengan master itu. Apa dia? Efesus 5:21, demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini dia.
Semua relationship itu yang kita lihat tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada merendahkan diri. Katakan diri, merendahkan diri. Itu tidak terjadi. Makanya merendahkan diri itu satu sisi? Tidak. Itu dua sisi. Suami merendahkan diri, istri merendahkan diri. Bapak merendahkan diri, anak merendahkan diri. Sekarang tuan merendahkan diri, master juga, hamba merendahkan diri, master juga merendahkan diri. Itu kuncinya. Jadi submission itu penting. Makanya kalau di dunia kerja Bapak Ibu, yang dicari orang apa? Orang pintar? Tidak, kalau saya berkatakan tidak. Yang dicari orang apa? Submit, loyal, itu dia. Nanti kita masuk di situ. Ya, kalau perusahaannya itu oke ya, tapi banyak sekarang yang startup sekarang cari orang pintar. Makanya kita lihat itu turnover. Jadi orang keluar masuk di perusahaan itu tinggi sekali. Kenapa? Dia cari orang pintar. Dia nggak lihat attitude. Makanya kadang-kadang penting juga mungkin orang yang agak saya seperti umur 17 tahun itu di dalam perusahaan. Ya, sehingga saya pun bisa kasih advice yang baik, cari orang yang sungguh-sungguh yang mau submit. Bukan hanya pintar saja. Sekarang banyak generasi sekarang itu kan makanya lompat-lompat kerja kan. Dari sini ke sana ke sini ya. Itu kenapa? Karena tidak ada submission. Jadi value itu tidak dia miliki. Nanti kita masuk lihat di sini firman Tuhan bilang apa? Value-nya itu kepada orang Kristen ya. Nah, terus gimana kok bisa submit? Yang indahnya di firman Tuhan itu segala sesuatu itu tidak ada yang baru Bapak Ibu. Kenapa? Kita waktu diciptakan, kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Mungkin bahasanya itu dikatakan, kita itu image of God. Kita gambaran daripada Tuhan. Kalau bahasa Greka dia kata-kata imago Dei. Ya. Jadi kita itu sudah ada patternnya tuh, seperti Tuhan. Kita lihat patternnya itu kayak apa Tuhan katakan. Itu kita baca Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun rupa Allah, dia rupa Allah sebab dia adalah Allah ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini contoh yang dia berikan. Bayangkan dia itu Allah 100% ya. Dia mau menyelamatkan kita dan dia mau turun rupa menjadi seorang hamba. Saya katakan itu mujizat, atau mungkin saya katakan mujizat, itu paling luar biasa dari Tuhan lakukan untuk kita. Orang lain tidak bisa lakukan, itu suatu hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Tetapi itu yang terjadi, Bapak Ibu, sebentar ya. Itu yang terjadi, dan ini yang sebetulnya yang kita copy, kita image of God, kita itu peniru-peniru Tuhan. Jadi kalau Allah sudah kasih contoh bagaimana dia merendahkan diri, submission dia melakukan itu, artinya kita pun harus bisa melakukan itu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di situ bahwa ini hal yang paling penting. Ya, nah berikutnya tadi sudah Tuhan sudah dicontohkannya. Sekarang mengenai di situ selalu dikatakan ada orang yang merdeka. Ada orang yang tidak merdeka, itu budak. Jadi budak itu orang merdeka, ada juga yang master, itu orang yang sudah free, yang Nah, ini apa pemaknaan merdeka itu? Teman-teman kemarin di SPK belajar mengenai hati yang merdeka. Ingat? Nah, harus ingat ya. Nah, merdeka, apa definisi merdeka Bapak Ibu? Nah, merdeka itu kalau kita 17 Agustus tahun 45 gitu ya, 46 Israel merdeka, entah kenapa saya pikirnya ke situ ya. Jadi waktu kita merdeka itu artinya tidak ada kungkungan di situ. Nggak ada kungkungan. Jadi orang berpikir, orang dunia pikir merdeka, ya, keluar dari penjara, itu bukan orang merdeka kan. Begitu keluar penjara, dosanya apa misalnya? Korupsi dan segala macam. Pikiran dia, begitu dia keluar dari penjara, apa yang dia anggap merdeka? Merdeka artinya aku bisa korupsi lagi. Semuanya bisa dia lakukan, termasuk korupsi. Nanti apa? Di penjara lagi. Udah itu keluar lagi, dia lakukan lagi. Pengertian merdeka sama orang dunia dia katakan, apa saja di depan dia, apa saja keputusannya, itu dia bisa lakukan. Itu merdeka. Betul ya? Itu betul kalau definisi dunia. Tetapi bagaimana, tadi ingat Pak Andi sudah bagikan, kita itu adalah orang-orang terang. Orang-orang terang itu kita punya Allah merdeka kita. Merdeka di dalam Kristus. Apa orang merdeka? Definisi pertama terpakai. Orang merdeka itu adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Sama.
Tetapi bedanya, orang dalam terang, dia katakan, aku bisa lakukan apa saja, tetapi aku memutuskan diriku untuk aku melakukan firman Tuhan. Jadi ada keputusan dia. Justru orang yang tidak bisa menentukan antara baik dan buruk, keputusan dia harus ikut Tuhan atau tidak, itu bukan orang merdeka. Hati yang merdeka, itu orang terikat. Angkap ya? Jadi bukan orang merdeka. Apa? Dia terikat. Dulu dia masuk ke pelacuran. Sekarang tidak bisa. Aku harus terus masuk ke pelacuran. Kelihatan bebas. Bebas. Tetapi kau terikat dalam pelacuran. Angkap. Jadi orang yang tidak katakan aku stop di sini. Itu bukan orang merdeka. Orang merdeka itu dia bisa berhenti di situ. Itu orang merdeka. Makanya di sini kemerdekaan itu, aku bebas lakukan itu semua, tetapi aku sebagai murid Kristus, aku berketetapan untuk tidak melakukan dosa, aku melakukan perintah Tuhan. Itu orang merdeka. Ya. Nah di sini makanya kita lihat, orang ini dikatakan budak. Tetapi dikatakan budak, kenapa dia bisa dikatakan merdeka? Dia sudah merdeka. Tetapi profesinya, saya pakai istilah itu budak. Jadi waktu dia profesinya budak, dia lihat contoh Kristus itu, mengosongkan dirinya, kenosis itu. Nah dia pun, waktu dia berkata aku betul-betul mencintai Tuhan, tetapi aku pun mau menjalankan firman Tuhan. Sehingga dia pun bebas, tetapi membatasi dirinya untuk dia melakukan juga dengan masternya. Dia budak, tetapi dia orang merdeka. Karena dia memutuskan itu. Saya harap teman-teman bisa nangkap yang saya maksud, sehingga kebenaran firman Tuhan ini, sebab ini sebetulnya pasal yang kita baca tadi itu menentukan bagaimana etos kerja kita. Kalau kita nggak tangkap itu, ya percayalah Bapak Ibu, berjalan bekerja ke depan itu berat sekali. Kenapa? Aku lihat bos aku ini, nah, kemudian pekerjaannya ada di sini. Mulai lagi mikir, kerjaan tambah terus, gaji tak naik-naik. Itu bahasa itu paling sering kita dengar ya. Tetapi nanti kalau kita mengerti ini dengan baik, etos kita, kerja kita beda. Oh anak terang itu demikian. Makanya indahnya Bapak Ibu, betul ada 95 dalil yang Martin Luther beritakan di situ. Tetapi di bawah itu dalil-dalilnya banyak menceritakan bagaimana hidup sebagai orang percaya. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita langsung di sini, ini bagian ini saya harap ini menolong kita. Efesus 6 ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan hati tulus, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini dasar hubungan hamba kepada Tuhan. Ingat ya di atas itu ya. Itu di bawah itu ada hamba, ya. Kemudian dia menghadap kepada Tuhan, ya. Di sini dia katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Kita lewatkan sebentar ya. Dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Di sini yang saya highlight di situ, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Itu yang merah itu. Jadi waktu kita lakukan itu, mata kita itu kepada Kristus. Sebab itu bagian kita dalam melakukan itu. Kemudian ada panah kecil ke bawah, itu Tuan dan Master. Itu buahmu. Jadi waktu kamu melakukan sesuatu, target kamu itu bukan melakukan kepada Tuanmu. Tapi melakukan kepada Allah itu, kepada Kristus itu. Sehingga hasil yang kita lakukan itu, akibatnya itu kepada Master kita. Sehingga kalau kita mengerti baik di sini, ya, itu membuat kita, tiap hari kita nggak ngelihat bos kita seperti apa, ya, kita nggak lihat demikian, sikapnya seperti apa, enggak, dia tetap bos kita, ya, karena kamu bekerja di situ, ya, tetapi mata kita itu melihat kepada Tuhan itu, kepada Kristus itu. Jadi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu ngelihat. Jadi melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti kepada Kristus, seperti kepada Tuhan. Ini harus, yang saya pikir kata kuncinya itu obedience, ketaatan itu harus kita lakukan. Pak, kok bisa Pak? Ingat, Kristus sudah mencontohkan itu. Makanya saya katakan, jangan kita terperangkap dengan di dunia saat ini ya, kita selalu bicara apa? Fulus. Ini kalau ini cinta, ini fulus. Ya kalau gini cinta Pak ya. Apa sarang hayu? Sorry. Mohon maaf ya, gini-gini juga Pak Chandra seumur begini juga masih apa nih, masih gaul nih, ya. Nah, jadi maksud saya itu, jadi Bapak itu harus lihat, mata kita lihat fulus. Begitu lihat job baru ditambah 1-2, langsung kita pikir, fulusnya ada nambah enggak? Makanya hati-hati cara demikian itu. Tapi kita melakukan sebagai anak terang itu, kita melihat Kristus. Dan dampaknya kita bekerja
kepada yang lain. Ya. Bentar. Dan kita masuk, ini dasar hubungan yang kedua. Nah, di sini kita bicara yang lebih fokus lagi ya. Efesus 6 ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ya. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, di sini pertama dia katakan takut dan gentar. Takut dan gentar, kadang-kadang kita berpikir, wah, haruskah aku takut dan gentar kepada Tuanku? Keliru. Ini memang starting point. Kalau kita tidak ada takut dan gentar, semuanya di bawah itu nggak jalan. Makanya konsep Rasul Paulus itu pintar sekali, dia bagus sekali dia lakukan. Takut dan gentar itu ada rasa respect dan hormat untuk kita lakukan itu. Tetapi bukan kepada master kita, Tuhan kita, tetapi kepada Allah. Dampaknya itu akhirnya kepada Tuhan kita. Ini yang harus kita lakukan. Jadi takut dan gentar Bapak Ibu. Di sini nanti kita lihat ayat-ayat setelahnya itu. Di situ dia bicara hal-hal yang lain, bukan takut dan gentar itu yang seperti kita ketakutan. Kecuali kalau ingat yang di Korea Utara, mati. Yang gelap-gelap enggak tahu, jadi enggak bisa mati dia. Tahu itu kisah itu ya? Kim Jong Un tinggal gini-gini aja, mati loh. Kalau dilihatnya, wah ini ngantuk-ngantuk, selesai game. Itu takut dan gentar. Ngerti ya? Di Korea Utara kan begitu. Kan ingat ya, lihat itu. Bukan begitu, itu takut dan gentar ala dunia. Tetapi yang dimaksud di sini bukan yang begitu. Tetapi yang dimaksud di sini betul-betul kepada Tuhan, itu starting pointnya. Ya. Nah kita lanjut, saya nggak mau masuk di situ. Ada tulus hati, ada namanya singleness of heart. King James Version pakai begitu ya. Itu fokus kepada satu Tuhan. Bapak Ibu, siapa di sini yang mungkin direktur atau apa segala macam? Saya sama Pak Chandra aja lah direktur. Yang lain nggak ada ngaku, kita aja lah. Jadi kalau ada sini yang direktur kira-kira, ada nggak kira-kira kamu suka yang namanya karyawan yang kerja di dua Tuhan? Nggak ada. Rule di perusahaan, kalau kamu kerja di dua tempat, kamu itu sudah melanggar aturan, betul? Yang orang HRD, itu kamu tanda tangan itu, tidak boleh itu. Nah ini pun gambarannya begitu, kau single heart kepada satu Tuhan. Orang yang single heart pasti tulus, itu pemaknaan di situ. Ya, makanya juga di sini hati-hati ya, kalau punya istri lebih dari 2, tak mungkin single heart itu. Ya, itu harus tangkap itu. Ya, kemudian di sini ayat 6 ya, fokus segenap hati melakukan kehendak Allah. Kalau kita baca, jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini sebetulnya dia lakukan, ingat ya, kalau bos ada, semuanya bekerja baik. Tapi giliran bos tidak ada, semua kerjanya santai, betul? Ini terjadi di mana-mana. Saya nggak perlu jelaskan itu, tapi itu teman-teman bisa mengerti di situ. Artinya, kamu bekerja dengan tulus, dengan apa? Itu tidak konsisten. Karena bos ada. Nah, di sini Rasul Paulus sebetulnya targetnya itu, makanya dikatakan demikian, supaya kita konsisten bekerja dengan baik. Makanya kalau dikatakan anak Tuhan bekerja dengan konsep demikian yang dibagikan Rasul Paulus, dia pasti jadi excellent employee. Jadi ada Tuhan, tidak ada Tuhan itu bergerak bagus. Maka saya senang juga kalau ingat ya, kalau perusahaan Jepang begitu ya, dia selalu bekerja itu berdasarkan SOP. Bahkan kita lihat di perusahaan Jepang itu kadang-kadang orangnya biasa-biasa aja, tapi dia bekerja sesuai dengan SOP itu standar operation prosedur ya. Jadi apa yang sudah diterapkan itu dia lakukan. Jadi separuh kayak robot. Jadi waktu jalan itu dia lakukan demikian. Makanya kalau di otomotif itu lihat semuanya running. Manajernya itu gampang untuk ngontrol productivity, reject rate segala macam begitu ya. Nah ini dia katakan sebetulnya Rasul Paulus mau melihat continuity. Saya pikir Rasul Paulus itu tidak ada kaizen Bapak Ibu. Kalau yang bekerja di perusahaan Jepang. Tapi itu konsep itu sudah ada. Continuity. ISO 9001 siapa di sini lakukan? Itu continuity bicaranya. Nah bayangkan Alkitab kita itu betul-betul up to date. Semuanya itu ada di situ. Rasul Paulus sudah melihat ke depan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi itu udah continue ya. Saya tak mau bicara lebih panjang, sebentar. Nah berikutnya di sini ada yang hal yang indah. Dasar hubungan hamba kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 7. Dan dengan rela, ini saya katakan targetnya tadi ya. Menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Saya bahasa yang ini ada, New English Translation. Dia katakan, obey with enthusiasm. As though serving the Lord and not people.
Nah, apa di sini? Saya mau garis bawah itu obey and enthusiasm. Jadi dia hormat dan enthusiasm. Nah, enthusiasm itu sebetulnya kalau bahasa Greka itu dia katakan itu sebetulnya enthusiasmos. Theo. Di dalam. Theo di dalam Tuhan. Makanya itu seorang itu dikatakan person possessed by God. Jadi waktu itu dikatakan enthusiasm itu, kalau zaman dulu itu kan dewa-dewa. Dia itu bekerja sebetulnya bagaimana dia bekerja sebagai milik daripada dewa itu. Bahasa itu diambil, kemudian sekarang itu bagaimana dengan sekarang. Enthusiasm yang kita tangkap itu adalah sesuatu yang dia lakukan itu di dalam Tuhan. Makanya begitu enthusiasm itu bergerak lagi, ada orang katakan into Messiah, di dalam Kristus. Ya, jadi mulai enthusiasm, ya, into God, ya. Kemudian berikutnya jadi into Messiah, ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi orang yang melakukan ini pemaknaannya pun begitu dalam. Itu apa contohnya? Itu contohnya orang yang antusias itu ya. Kalau kita tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi roh yang ada di dalam kita itu yang menggerakkan. Kalau pemaknaannya sekarang, ya. Nah, saya lompat di situ. Entusiasme itu apa? Itu poin-poinnya. Ini bagian kita sebagai hamba kepada Tuhan. Di dalam itu ada love, ada kasih. Bapak Ibu pernah nggak bekerja di kantor dengan love? Ya, nah kalau tidak saya bayangkan ya, ini saya bayangkan saya sama istri saya, ya. Waktu saya sama istri saya suka traveling, kadang-kadang dia katakan beli ABCD. Waktu saya traveling itu saya paling tidak suka kalau saya tas saya itu masuk ke bagasi. Kenapa? Itu check out-nya itu masih lama sekali, susah sekali. Saya bilang aku hanya bawa sejauh bisa masuk ke dalam koperku, lebih dari itu tidak. Tapi ingat harus ini harus itu. Wah, kau bilang. Dalam hati saya sudahlah kau tak ada lagi itu. Kan itu ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi saya lakukan ya. Dia tahu masalahnya. Saya paling tidak suka nunggu bagasi. Tapi tengah jalan saya lihat, aduh, aku sayang juga sama dia ini. Aku jalankan. Ku beli itu. Akhirnya masuk juga bagasi. Aku tanya, kenapa kau lakukan itu? Karena cinta. Jadi bisa saja kau kerja itu berat. Nah, ini tadi saya bagikan itu ya. Anak saya waktu kerja sebagai auditor, dia bilang, "Pak, kami punya ada lagu kebangsaan kami. Bekerja bagaikan kuda, ditindih dan didera. Ku tak mau." Nah, kawan itu yang lanjutkan itu nanti ya. Nah, Bapak tahu dengar lagu itu ya? Itu Kus Plus Bapak Ibu yang seumuran saya, yang lain pasti nggak tahu itu ya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Tetapi meskipun kita bekerja bagaikan kuda, ditindih dan didera, karena cinta dilakukan. Coba bayangkan, Kristus kembali ke surat Filipi itu. Kalau dia adalah Tuhan, mau sama menjadi hamba, tidak ada kata lain yang ada di situ. Karena cinta. Makanya cinta itu gambaran ya, kalau Valentine itu dengan love. Salah. Yang betul lambang daripada cinta itu apa? Cross. Sebab itulah sebetulnya makna cinta terdalam. Nah, bicara cinta memang enak sekali ya. Kira-kira begitu ya, mohon dimaafkan ya. Pada istri saya ya, contohnya kurang mengena begitu ya. Kemudian ada kedua, respect. Bapak Ibu pernah nggak bekerja tidak respect sama bosnya? Makanya entusiasme itu begitu. Kalau kita tidak ada respect sama bos kita lakukan itu penuh dengan namanya sungut-sungut. Singkat cerita saya katakan. Usahakanlah respect. Ini saya contohkan anak saya. Dia katakan, "Pak, aku punya bos, entah apa-apa aja pikiran dia, Pak. Bikin ini, bikin itu, aku enggak ngerti sebetulnya apa mau dia." Terus apa yang kau lakukan? "Ya, aku enggak suka." Maka saya katakan sama dia, "Ingat pertama kali, kamu tidak bisa merubah bos kamu." Ini saya kasih tahu ke teman-teman ya. Teman-teman, jangan pernah bisa merubah bos. Bisa, tapi caranya keluar dari perusahaan itu, ganti bos baru. Tangkap ya. Saya kasih tahu hints ya. Jadi bos itu tidak bisa dirubah. Itu sudah given Bapak Ibu, given. Udah begitu aja. Jadi kalau teman-teman mau merasa mau merubah, gampang. Keluar, ganti yang baru. Cari yang mantap, tapi saya pikir tak akan ada itu ya. Jadi itu yang saya kasih tahu. Saya harap teman-teman yang masih muda tangkap itu. Jadi jangan kau lompat-lompat kerja, tidak ada guna. Bos tetap bos. Tapi gimana saya lakukan Pak? Kamu ingat, kamu dapat anak terang. Yang merubah orang itu apa? Firman Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan? Doakan dia. Tidak ada yang lain. Jadi saya katakan, kalau kamu kerja tidak ada respect
percayalah berat kali kerja itu. Kamu lakukan tetapi nurani kamu tidak sesuai. Tapi bayangkan, ini saya anak-anak di Komsel tuh ya. Ada orang datang Komsel, ini kelakuan anggota Komsel ini itu off record ya. Ini sebetulnya, aduh ini nyebelin nih orang nih. Ya, tetapi kita mau ketemu sama anggota Komsel ini, kita juga rindu dia diubahkan. Artinya apa? Kita mendoakan dia kan. Meskipun dia tanda kutip nyebelin, tetapi nyebelin yang nyenengin. Kalau dia nggak datang kau kehilangan kan, betul lah. Betul ya? Meskipun dia nyebelin, tiba-tiba nggak datang 2 hari, wah 2 kali, kemana dia ya? Becarian juga. Jadi itu yang saya maksud di sini, kalau kau respect, cara awal yang paling utama, kau doakan dia. Akhirnya kau begitu doakan dia, kau respect sama dia. Ya. Kedua, berikutnya muncul joy. Ini urut-urutannya. Joy itu ingat ya, sesuatu kesenangan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kau pun ada joy di situ. Bekerja bagaikan kuda, tidak apa-apa. Dari dalam itu ada joy. Sehingga kita lakukan itu juga dengan sukacita. Ya. Kemudian di situ ada passion. Ada gairah dan semangat. Nah passion itu macam-macam teman. Makanya sekarang bahasa sekarang kalau orang rekrut orang, kamu apa passion kamu? Ingat begitu ya. Mantap ya kalau begitu ya, kalau bicara passion itu segala macam. Tapi itu bicara passion dia itu di mana hati dia waktu melakukan itu, ada gairah dia. Bapak Ibu lihat saya berdiri di sini, saya tidak mungkin sekitar 17 tahun lah model begini kan ya. Nah, apa saya dalam umur saya seperti ini, saya merasa saya makin tua, makin banyak ide saya. Jadi saya tidak terpikir saya itu mau retirement. Saya sekarang ini bukan 17 Bapak Ibu, meskipun perawakannya demikian begitu ya. Saya itu sekarang ini ada 58 Bapak Ibu ya, 59 bahkan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya lihat kok saya makin tua, saya makin banyak ide. Sehingga saya bilang sama istri saya, ini aku bingung ya, aku kok makin banyak ide. Nah, ini yang saya katakan itu passion kita. Jadi beda kerja, kita nggak kenal umur. Ada orang time dia katakan itu apa? Age only a number. Ya kan? Itu kan selalu ada begitu kan? Nah, itu teman-teman harus tangkap itu. Jadi jangan pernah kita pun mau berhenti untuk buru-buru. Ada teman saya buru-buru nunggu yang namanya retirement, Pak. Dia enggak tahu, Bapak Ibu boleh tanya di sini siapa di sini sudah retirement. Begitu retirement itu cuma 3 bulan, 4 bulan pusing kepalanya. Tapi jangan khawatir, nanti kita ada bicara mengenai vocation itu ada yang pertama ya. Nanti di Komsel itu banyak kerjaan kita kasih, jangan khawatir. Nanti bisa ada masuk di sini ya. Nah, di sini saya katakan passion itu tidak melihat umur kita. Ada gairah terus yang mau kita lakukan. Yang berikutnya komitmen. Itu penting Bapak Ibu. Kalau kita kerja, itu kalau perusahaan yang benar, itu dia punya ada komitmen. Ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Pernah dengar itu ya? Kalau enggak saya kasih tahu. Key Performance Indicator itu setiap orang itu harus ada. Sebab based on itu dia dapat bonus atau tidak. Based on itu dia dapat yang namanya dia dapat merit atau tidak. Maksud saya bukan merit menikah. Maksud saya dia dapat apa yang bisa tambahan-tambahan yang lain yang dia lakukan. Mungkin promosi dan segala macam. Ya. Nah itu yang dilakukan. Nah komitmen itu penting. Itu yang membuat kita punya arah. Ya. Nah saya lompat. Waktu jalan terus ada energi satu lagi. Energi teman-teman tahu mengerti nggak energi? Kekuatan ada dalam saya. Nah pengertian energi, waktu saya lakukan ini saya lakukan dengan baik, itu mempengaruhi yang lain. Mewabahkan kepada orang lain, itu energi. Nah, saya ambil contoh yang Pak Andi katakan. Dia pulang dari Galaxy Resort ya, seperti biasa, itu biasa teman-teman kita itu selalu di sana, pulang dari sana, waktu itu dia lapar, dia makan. Ingat bubur itu? Yang ada ijo-ijonya sampingnya, saya bisa hafal ya, luar biasa ya. Jadi ijo-ijo di situ, dia makan, di situ ada seorang bapak yang ayan. Ingat ya cerita itu ya, kalau enggak tinggal putar aja itu yang khotbahnya Pak Andi itu ya, bagus itu. Ya. Jadi waktu dilakukan di situ, orang lain tidak memperhatikan dia. Puji Tuhan, Pak Andi menceritakan, aku sebagai anak terang, aku harus melakukan sesuatu. Dia lakukan, dia berusaha untuk memperbaiki orang tersebut ya, menolong dia. Kesaksiannya dia katakan, waktu dia lakukan itu, akhirnya banyak orang ikut ke dia. Melakukan, wah betul ya selama ini mata kita buta ya. Tak ada orang menolong dia, semuanya ikut. Kasihkan tisu, kasihkan apa. Ini energi teman-teman. Waktu kau lakukan, orang lain mengikuti.
Nah, kita sebagai katakan karyawan, kita sebagai hamba itu, ada nggak kita membagikan energi itu? Kalau nggak ada, gampang saja. Lakukan di dalam Tuhan. Dan energi itu terjadi sama kita. Orang ngelihat kita, kok kenapa orang ini masuk sebelum jamnya? Oh, kenapa orang ini tidak bicara mengenai masalah-masalah, tetapi ide-ide. Itu bikin orang energi yang baru. Ya, saya nggak terlalu lama, tapi banyak contoh yang di situ. Dan di sini ada yang menarik. Di dalam Tuhan ada satu lagi yang mengenai entu Mesiah itu. Itu yang dia katakan itu zeal. Apa itu zeal? Itu adalah api yang penuh semangat. Contohnya zeal, balik lagi Pak Chandra, biarlah rohmu menyala-nyala. Layan. Itu zeal itu Bapak Ibu. Itu zeal. Dia katakan itu zeal. Jadi sesuatu api yang gak pernah padam. Kenapa? Muncul dari roh. Terus kalau kita ingat firman Tuhan, dia katakan, cintaku kepada Tuhan, zeal, itu menghanguskanku. Itu zeal. Jadi bisa kita lihat zeal itu lebih dalam daripada energi, sebab dia itu adalah api roh yang ada di dalam kita. Itu semangat yang ada. Banyak contoh yang lain, tapi saya tidak panjang di situ ya. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya ya, teks berikutnya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada berkat orang yang melakukannya. Dalam berkat yang ada di sini, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang mereka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Jadi baik hamba maupun orang master itu, dua-duanya dapat berkat. Dan Bapak Ibu lihat, di sini yang kita lihat, orang yang sungguh-sungguh, dia itu mengandalkan Tuhan, dia betul-betul melihat Tuhan, bukan melihat masternya dia, itu yang membuat dia bekerja bukan karena uang. Ingat Bapak Ibu, at the end of story, itu kita dapat berkat itu dari siapa? Dari Tuhan. Memang kita bekerja, ya, itu kalau kita bekerja itu bagian daripada pemeliharaan Tuhan. Ingat itu ya, pemeliharaan Tuhan bukan berarti saya diam-diam, nanti saya tunggu Pak Chandra yang kasih aku uang, itu bukan begitu. Itu bagian sebetulnya kita itu tidak bekerja. Tetapi apapun yang kau kerjakan, itu bagian daripada lewat itu Tuhan memelihara hidupmu. Ya, nanti kita masuk ke dalam teologi of work itu ya. Nah ini yang kita lihat di situ ada berkat. Dan di sini juga kita lihat, tadi saya katakan bahwa memang zaman itu ada slave, ada juga master. Tetapi di sini dikatakan Tuhan memberikan balasan itu kepada setiap yang namanya master maupun juga kepada slave itu. Jadi dia tidak membedakan orang tersebut. Ya, untuk tidak membedakan itu kita lihat di situ, teman-teman bisa baca. Saya next saja di situ ya. Jadi ada berkat besar ya di dalam tuan dan hamba. Ya, nah kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini berikutnya dasar hubungan Tuhan kepada hamba itu. Ya, nah ini tadi. Nah ini dari Tuhan kepada hamba ya. Saya baca Efesus 6 ayat 8. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Jadi ingat itu kalau ada kita sebagai master. Kita banyak melakukan ancaman. Ya. Kalau kamu tidak ini SP1, SP2, SP3. Tahu ya surat peringatan maksud saya SP itu. Ya, tinggal kamu itu SP3 out. Nah, begitu kira-kira ya. Karena kita punya power itu ya. Bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka. Jadi Tuhan itu tidak memandang muka. Dan sikap kita, tadi semua yang saya baca itu berlaku juga untuk Tuhan. Sebab dia katakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jadi bagian itu semua berlaku kepada master itu, kepada Tuhan itu. Dan jauhkan ancaman. Ya. Nah di sini kalau kita dasarnya sama ya, Efesus 5:21, rendahkanlah dirimu itu. Ya, jadi kedua belah pihak ya. Nah, di sini juga ini bicara mengenai tuan atau master yang sudah percaya kepada Kristus. Coba, gambaran ini logikanya ya. Kita sebagai hamba, kita melakukan segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan, tetapi dampaknya kepada hamba. Ini sekarang master, tuan itu. Dia kira-kira siapa bosnya dia? Balik lagi, mohon maaf bukan bos, tetapi kepada siapa dia melakukan itu? Kepada Kristus itu. Jadi dia juga punya, meskipun dia master, di atasnya itu dia ada super masternya dia. Tangkap ya? Jadi itu pun berlaku sama dia. Sama-sama punya, mungkin bahasa saya itu bahasa bos begitu ya. Dan ini hati-hati, jangan pernah memandang muka. Jadi dikatakan Allah di surga pun tidak memandang muka. Ini berlaku untuk kita. Siapa di sini yang pernah melayani orang? Begitu melayani orang, kamu lihat dia ini siapa. Dari atas sampai bawah. Dia lihat, wah ini orang ini
Kalau dia kelihatan orang mampu, kira-kira dia mau layani. Kalau dilihat sepatunya penuh dengan lumpur, wah enggak, ini kira cocoknya nih sama Pak Benget nih, sama Pak Chandra aja. Tapi kalau dilihatnya naik Mercy Pak, wah saya itu. Nah ini orang tidak akan pernah berhasil dalam pelayanan kalau dia memandang muka. Tapi jangan salah, saya bicara begitu, saya juga kena itu. Kenapa? Karena kan dunia Pak. Kita hidup di society yang betul-betul memandang muka. Saya nggak perlu bohong lah ya. Ada orang datang ke rumah, naik BMW dia. Kamu gimana? Wah naik BMW, kita masuk ke kamar dulu sebentar ya. Rapi dulu baru datang. Ya silakan Pak. Kalau dia sepatunya berlumpur, barangkali kita pakai pakaian tidur. Ada apa Pak? Cari siapa? Itu memang fakta hidup. Ingat ya, kalau kamu tidak mengakui dosa kamu tidak ada pemulihan. Makanya saya mengaku sekarang Pak. Mohon maaf Pak ya. Saya mengaku. Memang dasar hidup kita, bahwa kita itu hidup di mana semuanya itu memandang muka. Makanya sekarang society partiality. Makanya itu kita harus mau dilakukan terus. Hidup sebagai anak terang, kau harus mau dikupas terus. Sehingga akhirnya kamu betul-betul menjadi orang yang humble. Ya, jadi itu semua memandang muka itu, percaya atau tidak percaya, kita semua terlibat di situ. Dari gaya kita. Ya, nah ini kita harus bertobat di situ. Ada satu, saya lompat aja, itu ada the servant as a leader, gitu ya, kepemimpinan. Itu zaman itu siapa yang mau besar, hendak dah dari bawah itu ya, dari firman Tuhan itu. Saya nggak bahas di situ ya, tapi kalau suka silakan baca itu. Nggak salah itu di tahun keberapa gitu ya. Dia seorang hamba Tuhan, tetapi dia businessman ya. Di situ dia katakan bahwa waktu dia lakukan itu, hidupnya itu banyak mempengaruhi bagaimana orang berbisnis. Ya, baik itu dia. Kemudian di sini akhirnya apa yang dikatakan di sini ini membuat suatu perubahan besar di Romawi. Kenapa? Mereka tidak bisa berpikir bagaimana ada seorang master yang bisa melihat bahwa hamba itu setingkat selevel sama dia. Kita ingat bahwa Injil itu sangat merubah orang. Jadi orang melihat, wah luar biasa ya, lewat Injil ada master yang menganggap hamba itu ada setara sama dia. Jadi jawaban dari semua ini Bapak Ibu, kalau dari surat Efesus, hanya Injil yang bisa merubah orang. Kalau kita tidak lewat Injil, nggak ada terjadi perubahan. Ya, baik, saya langsung masuk ke sini. Saya sedikit aja, ini mengenai theology of work. Ya, ini penting kita tahu ya. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa bekerja itu kalau ada orang katakan, orang timur katakan, bekerja itu adalah kutuk, betul? Kalau Bapak katakan tidak, saya punya banyak bagian. Dan kalau Bapak lihat surat-surat daripada filosofi daripada orang timur itu kutuk. Ya. Jadi orang Yunani juga katakan itu merupakan kutuk. Ya. Nah, tetapi saya langsung lompat. Kristus di firman Tuhan dia katakan bahwa Allah itu selalu bekerja semenjak menciptakan manusia, menciptakan semua alam semesta itu dia bekerja. Manusia jatuh ke dalam dosa, dia kemarin bekerja lagi, merencanakan bagaimana penyelamatan itu. Kemudian Kristus ada, dia bekerja lagi bagaimana penyelamatan itu dilaksanakan. Berikutnya lagi, sampai saat ini, Kristus sudah naik ke surga, dia kirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Intinya Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Makanya bekerja itu bagiannya, kalau dalam teologi dia katakan itu adalah providensia Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tanpa bekerja tidak ada providensia Tuhan. Tanpa bekerja artinya tidak ada Tuhan memelihara engkau. Makanya di sini konsep itu karena Tuhan bekerja, kita sebagai image of God, kita lakukan itu, kita pun harus bekerja. Jadi natur manusia, kalau lebih ngeri lagi itu kalau Bapak Ibu lihat yang model siapa, bukan Stalin, siapa satu lagi itu ya. Samalah namanya, dia banyak kejahatan yang jadi saya lupa, enggak apa-apa lah. Ya. Marxis. Dia katakan manusia itu harus bekerja. Tetapi dia berdasarkan bahwa itu dia hasilkan jadi jati di orang itu dari bekerja. Tapi dalam kekristenan sebetulnya bekerja itu adalah betul-betul blueprint kita. Karena Kristus itu bekerja. Jadi Bapak Ibu harus tangkap itu ya. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak sesuai dengan blueprint yang Tuhan berikan. Ya. Nah ini Yohanes 5:17 dia katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ya. Nah saya langsung lompat, bekerja itu, ini sebetulnya banyak orang katakan bekerja itu adalah orang yang kalau di biara dan segala macam, pendeta itu baru itu namanya bekerja. Kemudian 95 dalil daripada Martin Luther, salah satu dalilnya itu mengenai pekerja.
Dia katakan bekerja itu, saya kutip itu dari si Martin Luther, itu adalah vocation. Vocation itu apa? Panggilan hidup tiap-tiap anak Tuhan, bukan sesuatu yang kita pilih, tetapi diberikan Allah pada suatu pekerjaan atau pada suatu tempat. Ini adalah pelayanan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Artinya bekerja itu bukan kau yang pilih, Tuhan yang menempatkan kau di situ. Waktu kau kerjakan, kau harus tahu persis bahwa itu harus memuliakan Allah. Bahwa itu bagian daripada penyembahanmu. Kemudian berikutnya ya dikatakan bahwa itu adalah ibadahmu. Jadi bisa tangkap ya, pekerjaan itu demikian. Makanya kalau zaman dulu itu dikatakan bahwa orang bekerja, contohnya Pak Chandra, kamu sekarang dapat job sebagai arsitek di perusahaan AAA, gitulah ya. Zaman dulu, waktu zaman Martin Luther, biasa kalau ditahbiskan itu apa? Pendeta, betul Pak ya? Penatua ditahbiskan. Di zaman itu, begitu ada informasi Pak Chandra dikatakan, aku sebagai arsitek di ABC, dia maju ke depan, kita tahbiskan daripada Pak Chandra, bahwa dia adalah menjadi arsitek di situ. Itu yang namanya imamat rajani itu, priesthood. Sebab dia ada di situ, dia vocation di situ. Dia ditempatkan Allah untuk mengerjakan itu. Dan dia menjadi betul-betul agent Allah di situ. Itu priesthood itu. Ya, itu kalau theology of word berkata demikian. Dan saya percaya itu. Makanya Bapak Ibu, kita pun dimanapun kita berada, kita itu adalah agen daripada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan orang. Makanya waktu kita mengerti mengenai theology of word itu, waktu kita kerja full spirit. Makanya kita bekerja anak Tuhan sebagai anak terang itu, kita betul-betul menjadi excellent. Itu dia. Makanya di sini ada Bob Tom, dia katakan, all work is calling atau all work is vocation. Apakah dia itu seorang penyapu jalanan? Apakah dia seorang presiden? Nah, ini pertanyaan itu sering dikatakan, Pak coba Pak, mana yang lebih mulia, tukang sapu apa presiden? Siapa yang bisa jawab? Jangan dijawab. Itu pertanyaan retoris ya, tak perlu dijawab. Nah, jadi sebetulnya dua-dua itu mulia Bapak Ibu. Kenapa dua-dua mulia itu? Yang tukang sapu, Tuhan menempatkan vocationnya di situ. Asal dia melakukan menyapu itu dengan dia katakan, aku memuliakan Tuhan lewat sapuan aku ini, dia itu mulia. Kemudian presiden, aku lakukan, aku juga melakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu pun dia mulia. Cuman yang membedakan dia, dampaknya beda. Kalau Pak Presiden dia katakan, Pak Chandra dia katakan, sekarang kita ikut bantu gempur ini siapa ini si Iran. Habislah kita. Nah, dampaknya begitu. Kita pulang jalan kaki semua, udah nggak ada bensin di sini. Ya, nah ini kira-kira dampaknya luar biasa. Tetapi kalau tukang sapu dia katakan, aku tidak melakukan, aku maunya sapunya di sini, yang di sana tidak. Dampaknya nggak banyak. Jadi konsep ini, apa yang dikatakan oleh si Bob Thorne, ini kita bisa mengerti. Jadi orang itu bicara kapasitas kalau di dunia kerja, ya itu kapasitas orang itu beda-beda ya, makanya dicek itu. Ya. Nah, kalau kita lakukan demikian, akhirnya kita punya ucapan syukur. Apapun job aku di sini itu adalah bagianku. Makanya teman-teman harus ingat satu hal lagi ya, bahwa dalam bekerja itu kita penting sekali kalau kita tahu itu bagian kita. Bukan berarti Pak kalau dia tukang sapu, kalau itu panggilan dia, udahlah jadi tukang sapu sampai dia selesai. Oh salah. Dia bisa ada di situ, tetapi kalau dia melihat kebutuhannya lebih, dia bisa mendoakan yang lain. Move ke yang lain lagi. Tetapi saat itu dia betul vocationnya itu ada sebagai tukang sapu. Waktu dia ditempatkan yang lain, rencana Tuhan pun ada di tempat yang baru. Asal dia orang percaya itu. Contohnya apa? Contohnya murid Tuhan Yesus. Dia itu awalnya, itu adalah seorang, nelayan. Vocationnya nelayan. Kemudian Tuhan pilih dia menjadi murid. Vocationnya berubah. Lengkap. Daud apa? Seorang raja. Langsung jadi raja? Tidak. Mula-mula dia katakan, aku hanya seorang gembala, cuma 3-4 ekor saja. Tetapi Tuhan pindahkan vocationnya itu menjadi raja. Jadi kita nggak stuck tempat di satu tempat. Banyak firman Tuhan yang lain, contoh-contoh yang lain. Tapi kita lihat. Tetapi di mana engkau berada, sesuai dengan yang tadi Martin Luther katakan itu, disitulah vocationmu. Makanya kita bersyukur dengan apa yang kita kerjakan, bersamaan kita doakan apakah kita di situ. Nah mungkin saya banyak mengenai theology of work, tapi saya tidak tambahkan lagi, hanya 2 poin saja yang saya tambahkan. Bapak Ibu, mengenai bekerja ini ada orang melihat pekerjaan itu identiti dia.
Pekerjaan itu dia katakan itu sebagai dignity dia. Pekerjaan itu dia katakan itu sebagai harga diri dia. Pernah? Makanya kalau ada orang, mohon maaf di sini kalau yang sudah pensiun, ya. Saya juga menyusul pensiun, jadi jangan khawatir juga ya. Jadi kalau ada orang pensiun di situ, apa yang terjadi sama dia? Power syndrome. Pernah dengar itu? Itu sebetulnya orang itu tidak punya dignity atau salah melihat dignity-nya dia. Waktu dia lepas dari pekerjaannya dia bilang, waduh siapalah saya, lalat pun gak hinggap. Dia kata orang Medan itu ya. Lalat pun gak hinggap dia bilang. Ya, ngerti lah maksud saya ya. Ya. Jadi waktu dia katakan demikian, sebetulnya dignity dia sudah itu berbeda. Dignity-nya itu di pekerjaan dia. Jadi teman-teman nangkap, Anda sebagai tukang sapu atau Anda seorang CEO itu semuanya mulia. Dignity Anda di mana? Image of God. Tuhan menciptakan kita. Jati diri kita itu di dalam Tuhan. Nah itu saya harap teman-teman saya waktu juga menyiapkan ini, nggak tahu ya semangat kerja saya itu tambah naik 2-3 kali lipat. Ini perusahaan saya ini barangkali bersyukur sama saya, waduh Pak Darwin kasih ke situ kawan ini jadi tambah semangat dia bekerja. Saya pun mengharapkan teman-teman Roh Kudus membuat teman-teman juga semangat bekerja. Nah sekarang pertanyaan terakhir, apakah kita bisa pensiun? Menarik ya. Bisa pensiun, saya katakan vocation itu ada 2. Vocation pertama, itu yang dia katakan itu adalah primary vocation. Kemudian yang kedua ada secondary vocation. Primary vocation itu adalah Tuhan, waktu dia menyelamatkan saya, dia katakan semuanya kau lakukan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu gospel itu. Primary vocation sampai maut memisahkan engkau, tidak pernah kau lepas. Jadi jangan pernah di sini yang umurnya tua begitu kira-kira berpikir, wah sudah lepas lagu. Selagi ada nafas dalam hidupmu, tandanya Tuhan mempercayakan primary vocation itu kau lakukan. Jadi sampai akhir hidup kita, kita tidak pernah pensiun akan kita memenangkan jiwa. Amin, teman-teman SPK. Nah, kalian harus amin kalian. Kalau kan maju di sini jadi nanti jadi hitir-hitir jadi kurang mantap nanti, ya. Nah, jadi itu jelas itu. Nah sekarang apa secondary vocation? Secondary vocation itu adalah profesimu. Kamu sebagai arsitek, seperti Pak Chandra. Kamu mungkin sebagai yang lain, mekanik. Kamu sebagai, itu profession. Itu ada umurnya. Meskipun negara kita ini agak, nanti direkam, jadi tidak jadi. Bapak Ibu lihat ya, umur pensiun kita ditambah terus. Tetapi kenyataannya, ini ibu apa nih nangkap juga nih, Ibu Maya itu ya, ditambah terus. Kamu tahu nggak artinya? Sementara kamu umur 55 tetap dipensiunkan. Kamu mencairkan itu di umurnya nanti 62. Dari 55 ke 62 itu kamu makan apa? Makan gabo. Makan? Itulah orang Batak ngerti. Ngerti aja lah. Jadi maksudnya itu yang saya katakan. Nggak ada. Ini akal-akalan nih. Ya. Jadi kalau yang namanya itu bisa pensiun Bapak Ibu. Tapi saya minta sama Bapak Ibu ya, dengan betul-betul pengalaman saya, jangan buru-buru pensiun. Yang secondary vocation itu. Terus kerja. Tadi saya ada bicara sama Pak Kartono, saya juga bicara sama Pak Darwin, saya katakan, kalau memang kerjaan kamu itu tidak mengganggu kamu melayani Tuhan, lanjutlah. Tidak apa-apa itu. So saya katakan, banyak orang sudah pensiun ya, itu tidak tahu dia kerja apa. Ini yang menarik. Primary vocation itu adalah terus menangkan jiwa. Sejauh Anda di Komsel, tetap bisa kita lakukan semuanya itu. Jadi waktu Bapak Ibu masuk Komsel, tidak ada retirement, jangan khawatir. Lanjut terus, ya. Jadi kita terus menangkan jiwa, ya. Nah, akhir daripada khotbah saya ini, jadi ada sekitar tahun 1901, tepatnya di Fujian, kalau Fujian itu dekat Xiamen, turun ke bawah itu dekat Taiwan begitu ya. Ada seorang di situ, orang China tentunya, dia dipercayakan Tuhan untuk dia mendapat studi ke luar negeri. Tepatnya itu ke Ohio, Amerika. Dia ambil S1, di situ Ohio Wesleyan University. Ya. Kemudian dia masuk di situ, dia selesaikan S1-nya di bidang kimia. Bapak Ibu, kalau yang kimia itu sukar Bapak Ibu. Makanya kalau di TB itu ada FTI ya, itu agak sukar gitu kerjanya ya. Itu agak peringkat yang bagus begitu kira-kira. Kemudian dia mengambil master, dia pindah ke Ohio State University, dapat masternya di situ. Kemudian dia lanjutkan lagi, dia dapat PhD, doktor, itu juga di Ohio State University dan dia lulus. Dan dipastikan
Dia pulang ke China itu, dia mendapat job yang besar. Dia merasa vocation itu ada di situ. Tetapi dia memutuskan waktu dia pulang, dia mengambil sekolah Alkitab. Waktu dia ngambil sekolah Alkitab agak salah. Dia masuk ke sekolah yang agak liberal. Dia katakan, aku belajar di sini kok nggak ada bicara mengenai penginjilan. Tetapi puji ke Tuhan, dia ketemu di situ. Akhirnya kalau Bapak Ibu lihat di situ, dia itu lahir baru tahun 1927. Ya, ingat Bapak Ibu ya, kalau bikin biodata, tapi bukan untuk masuk CV saya begitu ya, kalau masuk harus jelas kamu lahir baru itu kapan. Ya jangan CV kamu tuh tak ada lahir baru kamu kapan tak jelas gitu ya. Makanya di situ saya bikin CV-nya ada lahir barunya ya. Jadi 1927 begitu ya kira-kira ya. Kalau teman-teman SPK ingat kamu ya, waktu kamu dilayani itu ingat, jadi bikin CV itu kayak begitu, jelas itu ya kurikulum vitae-nya. Ya. Jadi waktu kamu lahir tahun 1927 dia katakan, Tuhan aku mau menyerahkan hidupku. Ini vocationnya berubah Bapak Ibu. Dia melihat uang atau tidak di situ, ini nangkap itu. Dia tidak melihat uang. Hatinya menggebu-gebu, zil. Dia lihat aku ikut Tuhan saja yang paling penting. Kemudian dia putuskan, dia pulang. Karena bapakku mengharapkan doktor, aku sudah mendapatkan doktor. Tandanya aku menghormati orang tuaku. Tetapi waktu dia menghadap ke pantai laut Cina itu ya, kemudian ini dia sobek mengenai doktornya. Bapak Ibu tahu arti sobek? Never turning back. Artinya dia tidak akan kembali lagi ke dunia yang dia itu. Tetapi dia kembali menginjili. Akhirnya dia menjadi penginjil. Penginjilnya juga bukan penginjil naik pesawat sini ke pesawat sana. Ada Bapak Ibu yang diundang misalnya ya. Diundang katanya. Tapi dia tulis di situ. Pesawatnya apa? Tiketnya bisnis atau enggak? Ini enggak model begitu nih. Ya, ingat ya. Jadi dia betul-betul berat, makanya dikatakan dia itu kena namanya itu sakit paru-paru Bapak Ibu dalam masa hidupnya. Kelelahan fatik yang luar biasa. Karena untuk pindah ke yang lain dia harus menghidupi dirinya sendiri. Singkat cerita, dia dikatakan dia salah satu Billy Graham-nya Asia. Karena dia banyak berputar di situ. Dan saya yang catat itu ada pelayanannya di Malang. Ada pelayanannya itu ada di Surabaya. Dia ini orang, saya katakan John Sung ini termasuk orang reform, begitu kira-kira ya. Waktu dia melayani di Surabaya, itu dia punya yang namanya sakit paru-paru yang berat dan punggung saraf yang sakit. Sebab tadi dikatakan dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Dalam khotbah, dia waktu melakukan khotbah itu, dia sudah tidak tahan sakit di punggungnya. Kemudian dia berlutut dan melangsungkan khotbahnya. Orang ngelihat bahwa itu seakan-akan dia berlutut itu apa? Action, betul. Sekarang banyak lihat kan orang action begitu ya. Dia tidak. Dia lakukan berlutut untuk menahan rasa sakit punggungnya, untuk dia bisa menyelesaikan khotbahnya. Saya waktu baca itu, makanya saya paling suka Bapak Ibu, itu baca mengenai bagaimana orang-orang martir yang ada. Itu membuat zil di kita itu terus berapi-api. Saya lihat dia akhirnya meninggal pada umur 43 tahun. Orang katakan itu terlalu muda. Tetapi saya lihat di situ, waktu yang ada 43 tahun itu, dia gunakan maksimum untuk melayani Tuhan. Vocation yang dia katakan, hidupku untuk melayani Tuhan. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Hidupku adalah ibadah kepada Tuhan. Dia lakukan dengan baik. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau gak melakukan itu? Sampai akhir hidup kita. Primary vocation. Bahwa kita terus melayani Tuhan menjadi bagian hidup kita. Saya minta, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu kiranya menjadi komitmen kita. Kita tidak pernah pensiun dalam bekerja kita. Boleh yang secondary vocation itu bisa pensiun. Tetapi primary vocation itu menjadi bagian kita. Ya, dan ini kiranya menjadi bagian kita. Tuhan, aku mau sepenuh hidupku. Aku mau melakukan untuk Tuhan. Kita nyanyikan refrennya saja. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidupku ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku beri
Bapak Ibu, hari ini kebenaran firman Tuhan menegur kita bahwa kita bekerja itu terus dan kita lakukan itu hanya untuk kepada Tuhan. Banyak yang mungkin kita lelah dalam bekerja. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memengertikan kita. Kita bekerja bukan untuk uang, tetapi bagian ibadah kita kepada Tuhan, kepada Kristus itu. Dan upahnya telah Tuhan sediakan untuk kita yang melakukan dengan baik. Dan hari ini kiranya kebenaran ini membuat kita lebih efektif lagi bekerja. Dan hari ini Bapak Ibu, primary vocation, Tuhan katakan kita tidak pernah pensiun untuk kita bekerja untuk Tuhan. Melayani Tuhan, memberitakan gospel kemana-mana, Injil itu. Dan hari ini saya rindu kalau teman-teman ada yang berkata, Tuhan, Kau sudah menyelamatkan aku, Kau sudah membentuk aku, Kau sudah memilih aku menjadi anakmu. Aku juga mau berbagian Tuhan. Aku berkomitmen sampai akhir hidupku, aku akan terus melayani. Kalau ada Bapak Ibu yang demikian, mari bangkit berdiri. Dan itu kiranya menjadi bagian hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Kita katakan, Tuhan, aku tidak pernah pensiun Tuhan. Kalau Tuhan memberikan aku hidup, artinya Tuhan menyempatkan aku untuk melayani Tuhan sampai mati. Kita nyanyikan. Ku berbahagia. Mari kita angkat tangan kita, menunjukkan kita menyerah kepada Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup. Tuhan, ini kami sungguh mau berkomitmen Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu mentransformasi pikiran kami. Dan hari ini Tuhan, kami berkomitmen Tuhan, memberikan hidup kami, bahwa kami tidak pernah pensiun untuk memberitakan Injil. Sampai maut memisahkan kita. Itu yang membuat kami berbagian bersamamu kelak, semeja dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.